Saya mulai membaca ketika Cinta Bertasbih itu novel tebal yang pertama saya baca di usia 11 tahun. Dengan Ibu, engkau adalah embun. Durhakalah aku jika aku tidak menemukan surga di telapak kakimu. Itu di ayat-ayat cinta. Ya, seperti benar-benar udah bilang saya nggak mau lihat naskah itu lagi. Pokoknya saya putus asa. Menulis itu ada dua macam ya, memang mau diterbitkan atau mau melepas stres saja. Kayak buku diari kan benar-benar membantu melepas stres. Kalau ada memang keinginan menerbitkan, memang harus struggle karena menyerah itu benar-benar ada dalam hidup. Mau sharing kayak gimana dulu pas waktu proses nulisnya, terus kemudian bosen-bosennya, stuck-stucknya, terus sampai pada akhirnya bisa nerbitin, gimana perasaannya gitu. Itu kayak aku maksudnya itu masih mimpiku juga loh. Aku pengen nerbitin buku, itu pun juga mimpiku juga gitu loh. Salah satu mimpiku. Aku punya banyak cerita gitu loh. Tapi ketika sampai pada ke halaman berapa, udah kayak stuck dan nggak tahu lagi kemana gitu. Oke, dan hari ini kita akan mencoba untuk berdiskusi dengan ya meskipun baru menerbitkan satu buku, tapi setidaknya kita perlu mengapresiasi karena teman saya ini udah berhasil menerbitkan satu buku. Kita doakan kedepannya bakal menerbitkan buku-buku lagi ya. Iya, yang terbit cetaknya satu. Yang online-nya satu. Yang cetaknya judulnya Sebuah Janji di Pulau Kecil. Sebuah Janji di Pulau Kecil. Penerbitnya Salim Media Indonesia Jambi. Salim Media Indonesia Jambi tahun 2020 awal Januari. Bisa dibeli di mana? Di Salim Media. Di websitenya ada? Iya, website. Oke, bisa dibeli di websitenya. Kalau yang online-nya? Di aplikasi Kwiku. Di aplikasi Kwiku judulnya? Pare Tidak Jahat. Pare Tidak Jahat, karangan? Ilma Wahid. Jangan lupa dibeli juga ya. Iya. Oke. Kita support penulis-penulis dari orang-orang yang biasa tapi ingin menyampaikan pesan yang sangat luar biasa. Dulu pernah punya pikiran untuk menulis cerita itu karena memang kehidupan di madrasah itu, atau ada dorongan lain yang membuat kamu untuk kayaknya aku harus menulis sebuah cerita? Jadi karena memang dari kecil sudah sering baca novel, awalnya novel picisan yang 5.000 itu, kemudian dilihat sama keluarga, kemudian diarahkan yang lebih besar, karya Habibur Rahman. Di situ saya kepikiran, wow, menarik. Jadi pertama kali nulis cerita itu usia 11 tahun, kelas 1 MTS, itu saya menulis di buku tulisan, dan itu selesai, habis buku tulisan itu, tulis tangan, itu cerita tentang Putri Duyung. Karena saya suka baca cerita dongeng Nusantara, jadi saya nulis tentang cerita Putri Duyung, itu selesai satu buku. Itu usia 11 tahun. Dan itu bisa dibilang teman sekamar saya di asrama juga nggak tahu hal itu. Cuma beberapa orang yang tahu. Tapi sampai sekarang tulisan itu saya simpan sebagai karya pertama yang tidak belum pernah diterbitkan. dan tidak disapa dunia. Benar. Okay, tapi kan dari situ 11 tahun hidup di lingkungan yang bahkan bisa dibilang perpustakaan nggak ada, teman-teman membaca nggak ada, tapi anak usia 11 tahun menulis satu cerita dalam satu buku tulis tangan dan selesai. Tentang Putri Duyung? Iya, tentang Putri Duyung. Masih ada ya? Masih ada. Gimana bentuk tulisannya? Kacau banget. Kacau banget. Dan itu nggak ada paksaan dari guru, cuma inisiatif sendiri. Berarti emang sebenarnya udah punya minat secara tidak langsung, kita belum sadar gitu. Dari kecil udah punya minat kesana. Iya, karena usia 11 tahun.
itu memang dikirimin kakak, abang buku-buku itu dari kapan? Memang dari kecil ya? Iya. Waktu kecil itu abang kan memang selalu sekolah di kota, di pesantren gitu. Jadi kalau pulang bawa komik Doraemon, cerita rakyat Nusantara itu waktu saya SD. Ketika sanawiyah, karena saya memang cepat sekolah 5 tahun, jadi tamat SD 11 tahun. Nah, mereka itu saya mulai membaca ketika Cinta Bertasbih itu novel tebal yang pertama saya baca di usia 11 tahun. 11 tahun udah baca ketika Cinta Bertasbih. Dan itu khatam. Hah? Khatam. Kalau nggak salah waktu itu khatam. Khatam. Iya. Pertama sekali itu usia 10 tahun SD itu sudah lihat ayat-ayat cinta. Tapi aku saya nggak tahu apa alasannya orang tua itu nggak ngebolehin jangan baca. Itu disimpan sama kakak saya di lemari dan saya itu ngendap-ngendap bacanya. Dan saya ingat apa yang saya baca, puisi dalam pas bagian puisinya kayak gitu. Tentang lumpur, aku adalah lumpur hitam yang mendebu. Itu karena saya baca usia 10 tahun, saya ingat sampai sekarang. Itu baca mengendap-endap. Masih hafal sampai sekarang? Iya, kalau udah lama sih. Coba. Aku adalah lumpur hitam. Baru aku lupa. Adalah lumpur hitam yang mendebu, yang menempel di sandal dan sepatu. Terus pokoknya kalau bukan rahmat Tuhan, kayak ya aku adalah lumpur hitam kayak gitu. Itu berkat ngendap-ngendap baca puisi itu ya? Iya. Dengan ibu, engkau adalah embun, durhakalah aku jika aku tidak menemukan surga di telapak kakimu. Itu di ayat-ayat cinta. Itu usia 10 tahun. Itu usia 10 tahun. Karena masih SD. Aku masih main kelereng gitu. Dan kakak saya nggak boleh baca ayat-ayat cinta. Serius? Di sana nggak ada listrik. Jadi bacanya ya harus siang. Karena kalau malam resiko baca dengan ini pakai pelita. Minyak tanah. Terus kemudian sadar kalau kamu ternyata punya minat di kepenulisan itu dari umur berapa? Saya menyadari tentang teori menulis, ternyata ada ya kayak gitu, dunia penulisan itu di Alia kayak gitu. Terus kemudian itu di usia keberapa, maksudnya kayak pas waktu SMP, SMA atau pas waktu masuk kuliah? Di Alia itu mulai berani nulis, cita-cita penulis kayak gitu. Oh ya, itu ditulis banget ya? Iya, waktu aku Alia SMA itu ditanya sama guru, cita-citanya apa? Pengen jadi presiden. tapi konyolnya pernah nyalon jadi presiden dan gagal. Masuk akal ya. Doanya terkabulkan kan. Memang kita harus berdoa. Katakan itu doa dan kita memang harus mengatakan yang baik-baik presiden. Kali aja nanti jadi presiden Indonesia. Iya. Siapa tahu, amin. Oke. Dan gini, kalau bisa sharing nih, 246 halaman dari novel pertama yang hard copy gitu. Dan itu bener-bener kalau menurut aku sendiri, aku sebagai seseorang yang punya minat juga di dunia kepenulisan gitu, pengen banget gitu nerbitin buku. Serius, aku pengen banget nerbitin buku. Karena ya kadang ketika kita punya minat di dunia seni menulis gitu ya, ide kita itu tiba-tiba muncul sendiri, tapi juga tiba-tiba hilang-hilangan. Bener gak sih? Datang nggak diundang, hilang dengan sendirinya. Kayak si doi. Nah, waktu itu prosesnya kan panjang pasti ya. Iya. Prosesnya panjang. Karena emang dorongan cukup besar, pengen berkontribusi untuk Alia atau untuk perpustakaan. Itu dorongan atau alasan yang memang kan selalu diingat dan pasti selalu menumbuhkan semangat harus melanjutkan dan harus selesai gitu. Nah, memang perlu nggak sih kita menumbuhkan dorongan itu ketika menulis, atau karena memang kita hobi aja? Kalau maksudnya kayak gini,
kita harus punya alasan dorongan yang besar ketika mau menerbitkan buku atau menuliskan cerita dalam buku itu, atau karena emang kita hobi dan kita pengen hanya sekedar menulis. Ya, maksudnya kadang ada orang yang mengatakan gini kan, kalau mau nulis ya nulis aja. Maksudnya nulis aja itu, atau kita harus mencari dulu kenapa kita menulis. Menurut kamu kayak gini? Jadi dua-duanya benar ya sebenarnya. Kalau menulis bisa melepaskan rasa stres, kemudian memang nggak ada niat untuk memublishkan kayak gitu, nggak masalah sih. Tapi bagi saya yang saya pribadi harus ada motivasi besar, karena ketika kita punya motivasi besar, kita berpikiran besar, saya merasa di situ ada bantuan lebih besar dari Tuhan seperti itu. Ketika kita bekerja untuk diri sendiri, ya seperti itu. Ketika kita bekerja untuk orang lain, untuk membantu, akan ada pertolongan lebih besar lagi, karena yang ingin kita beri juga lebih besar seperti itu. Dan sempat ngerasain putus asa, sempat banget. Udah aku nggak mau ngerjain lagi. Ini udah berapa kali bola-balik aja dan saya sudah stres. Tapi kembali lagi, saya ingin memberikan sesuatu ke Alia, meskipun entah ini mereka dikenal dunia atau enggak, tapi 1-2 orang yang membaca tentang madrasahku, aku sudah bahagia mengetahui kami ini ada dengan segala kesulitan kayak gitu. Jadi saya merasa saya sedang tidak memperjuangkan keinginan saya sendiri, tapi ada orang-orang di belakang saya, madrasah saya, ada orang-orang di sana yang ingin saya bahagiakan, itu memberikan dorongan lebih kayak gitu. Jadi semangatnya akan terus stabil gitu ketika kita punya alasan yang alasan yang lebih besar. Ada juga yang mengatakan seperti ini sih, waktu menulis yang paling tepat adalah ketika kamu merasa menjadi orang yang paling tidak berguna. Iya, mungkin. Kayak misalkan ditinggal dia pas lagi sayang. Pengalaman. Enggak. Oke, itu sih. Karena memang kita harus menyelesaikan. Karena menulis itu kan bukan sprint, tapi maraton. Perjalanan yang cukup panjang. Butuh prosesnya banget. Pernah benar-benar ngerasa stuck kayak ini bisa selesai nggak? Pernah. Iya. Gimana tuh? Ya seperti benar-benar udah bilang saya nggak mau lihat naskah itu lagi, pokoknya saya putus asa. Okay. Tapi balik lagi ketika liburan semester, nyatanya saya balik kampung, dan setiap balik kampung itu hampir selalu diundang ke madrasah untuk apa? Untuk menceritakan betapa indahnya kuliah ke anak-anak desa, ke anak-anak. Jadi saya kalau pulang kampung itu ke madrasah, berdiri di depan, pasti tanya mereka, gimana kuliah? Wah, menyenangkan banget kayak gitu. Okay. Tunggu lagi keinginan, rasa cinta itu kayak gitu. Kemudian balik lagi ke kota, nulis lagi. Oh, jadi kayak ngerasa pas waktu balik ke kota itu punya semangat lagi. Iya, sampai sekarang ada saat saya benar-benar merasa putus asa, kemudian saya buka Facebook, lihat foto-foto madrasah kayak gitu. Ya, aku berasal dari sini dan aku mendapatkan kesempatan untuk melakukan kayak gitu. Nah, hal yang cukup susah juga itu kan satu buku misalkan 246 halaman. Itu kan bakal terbagi menjadi berapa part? Iya kan? Iya. Itu nggak mungkin kita dalam satu waktu ngalir aja, itu nggak mungkin ya? Iya. Otomatis harus ada kerangkanya juga. Waktu itu kamu juga nyusun kerangka juga nggak? Nah, waktu itu karena awal nulis itu memang awal kuliah kayak gitu kan, mulai kepikiran nulis. Dan waktu itu salahnya saya lambat ikut organisasi kepenulisan. Jadi memang berdasarkan hobi, melihat gaya tulisan puluhan novel yang sudah dibaca dari kecil, jadi benar-benar nggak berteori kayak gitu. Ketika novel itu sudah selesai, saya baru tahu bahkan ternyata ketika diteorikan ini bisa selesai lebih cepat kayak gitu. Okay. Makanya novel kedua bisa selesai lebih cepat. Ternyata
meskipun kata orang membaca aja nanti kamu akan terbentuk sendiri, iya, tapi dengan dibantu teori itu akan lebih mudah kayak gitu. Oke, nggak apa-apa kan namanya juga Iya, proses. iya, Kita proses. tersesat dulu kan. Ya memang butuh tersesat dulu, Harus tersesat dulu. butuh dapat asiden dulu. Ya dari situ, dari kesalahan itu kan akhirnya kita tahu kan. Iya, sesuatu yang membuat kita itu sakit sakit dan lain-lain itu memang sering menimbulkan, membawa kita ke perasaan itu, dan itu memberikan efek yang memang Iya, sangat berbeda. dalam. Benar sih. Nah, otomatis kalau kita mau menyusun buku, mulai menulis buku nih, yang harus diperhatikan memang kerangkanya. Iya, setidaknya jalan ceritanya itu jelas, baru nanti dibagi-bagi. Nggak bisa sebenarnya kalau kita mau menulis, beda ya sama cerpen, beda ya. Iya, Kalau novel itu kan panjang banget dan latar belakangnya juga bakal beda-beda. Karakter orangnya mungkin akan ditemui beda-beda juga kan ya. Memang bener-bener harus dipikirin dari awal, kerangka dari awal sampai akhirnya kerangka pemikirannya bakal kayak gimana. ya harus, menurut saya harus. Karena kalau kita, ini dari pengalaman dia ya, kalau cuman Dari ya pengalaman udah yang nggak berpengalaman. kalau cuman ngalir aja waktunya panjang banget. Iya, bisa jadi tokoh A-nya dari awalnya karakternya tegas, kita terbawa emosi, lagi galau, akhirnya dia lembek di tengah. Kemudian kita bangkit lagi, jadi part yang separuh di belakang itu dia kembali ke karakter yang tegas lagi. Bener. Jadi memang dari awal harus dibentuk, A ini tegas, Oke. B ini lembek, kayak gitu. Menurut saya harus dibentuk dari awal. Nah, kemudian selesai menuliskan naskah nih, tematis kita butuh editor dong. Iya. Waktu itu hal yang kamu lakukan apa untuk nyari seseorang yang bisa ngedit tulisan? Jadi Atau dari penerbit atau dari awalnya dari teman-teman penulis. Yang pertama sangat berpengaruh itu ketua Forum Lingkar Pena Jambi, atau sindikan organisasi kepenulisan lumayan besar di Indonesia. Nah itu ada di cabang Jambi. Nah ketuanya itu pasti beliau sangat lumayan, bahkan sangat berprestasi dalam dunia penulis. Beliau yang nge-review, terus bilang karakternya kayak kurang terbangun. Dan editor menurut aku paling berpengaruh itu adalah abang saya sendiri. Oke. Abang juga suka baca ya? Ya, karena kalau masalah suka baca lebih gila abang sih. Oke. Jadi abang terima kasih ya. Ya banget. Iya. Terima kasih untuk Bang Jun. Iya. Ya, saya manggilnya Bang Jun. Bang Jun dari adik nih. Iya. Kita doakan semoga tahun depan bisa nerbitin buku yang berikutnya. Amin. Ya bisa juga kan terbitin ceritanya, karakternya kayak Bang Jun nih. Ayo. Terus nanti karakter keduanya Ilma sendiri. Oh. Ada yang mau baca nggak ya? Oke, begitu ya editor. Komunitas penting ya? Penting. Penting banget. Menurut saya penting. At least menjaga semangat. Karena ketika kita berada di lingkungan yang ini, mau nggak mau kita terbawa. Terus pada gue ngebayangin aja sih sampai kata the end dan kata-kata epilog terakhir itu gimana rasanya tuh? Pasti aku nggak bisa bayangin sih. Sampai di halaman terakhir menulis waktu itu, meskipun belum masuk editor ya. Iya. Itu rasanya kayaknya nggak bisa Iya. dikatain saya. Bener-bener kayak beneran aku ngelakuin ini. Iya. Lihat beneran, iya beneran kayak gitu. Gitu ya. Oke. Terus sampai pada fase mencari penerbit. Iya. Siapa yang ngebantu? Dibantu oleh dosen. Jadi berkah yang lain bisa dekat sama dosen. Dibantu sama dosennya. Iya. Belajar dari beliau kayak gitu. Karena beliau juga sama suka novel kayak gitu. Dan ketika kita
kata orang, kita di dunia ini akan dipertemukan dengan orang yang dunia akan mempertemukan kita dengan caranya sendiri, dengan orang-orang seperti kita, kayak gitu. Jadi kayak senang kayak gitu ketemu dosen yang juga suka membaca novel. Kalau dalam teorinya itu kan dikatakan law of attraction, hubungan tarik menarik. Apa yang kita pikirkan itu bakal kita tarik menuju hidup kita sebenarnya. Kalau ada filmnya itu dari Madura, Semesta Mendukung. Iya. Mestakom tuh. Iya. Keren banget sih. Kemudian pas waktu masuk ke penerbit, hal yang harus kita perhatikan apa sih? Maksudnya kita harus pilih-pilih penerbit juga nggak sih? Iya. Oke, iya. Kenapa itu? Jadi karena beberapa penerbit itu kan mereka kayak kejar target segini buku mereka terbitkan, nggak ada salahnya kan hitung-hitung menambah persentase Indonesia menerbitkan buku. Tapi di sisi lain terkadang karena terdorong target yang seperti itu kurang kualitasnya, bahkan ada yang nggak nyediain editor kayak gitu. Dan menurut saya itu hal yang penting banget yang editor kayak gitu. Jadi benar-benar tanyakan ini ada editornya atau enggak. Kalau ada editor yang bayar siapa kayak gitu. Karena kalau di penerbit besar pasti sudah disediain, tapi tahu sendiri persaingannya seperti apa. Kalau penerbit kecil ya pastikan pertama itu menurut saya yang benar-benar krusial itu editornya. Oke. Nah waktu itu emang benar-benar rekomendasi dari dosen, dibantu dosen itu. Jadi kamu merasa nggak terlalu banyak cari referensi tentang penerbitan, atau harus juga cari referensi tentang penerbit? Awalnya udah nyari sendiri, udah struggle sana struggle sini, sampai saya bilang ke dosen mungkin saya memutuskan untuk nggak nerbitin atau apa gitu. Sempet pikiran kayak gitu? Iya sempat. Terus dosen bilang enggak, ini saya punya kenalan dan ini bagus kayak gitu. Itu kenapa pernah sampai punya pikiran nggak nerbitin? Karena biaya atau karena sudah ada komunikasi sama penerbit kecil? Dan saya melihat seperti itu, mereka terlalu mengejar cepat terbitnya, dan itu bukan cuma satu atau dua. Jadi kayak aku nulisnya bertahun-tahun, tapi kalau cuman begini, meskipun ini mungkin nggak laku, tapi setidaknya saya merasa ada kepuasan tersendiri. Jadi aku penasaran sama ini sih. Oh iya, tadi kan sempat punya pikiran untuk nggak nerbitin karena takut aja ini diterbitin sama penerbit yang kurang kompeten, karena emang struggle-nya ada di situ. Aku nulis naskah ini berdarah-darah loh. Jadi kalau diterbitin sama penerbit yang katakanlah kurang berkompeten, aku kayak nggak terlalu bisa menghargai karyaku sendiri. Iya, kita merasa kayak kita buang anak gitu kan, anak ideologi ya, yang penting lahir, mau cacat mau apa kayak gitu. Nggak ada perasaan kayak gitu, mau kurang nutrisi mau apa, penting dia lahir kayak gitu. Menurut saya seperti itu. Nah, tetap kita harus riset ya. Iya. Riset penerbit itu. Tapi yang paling susah ketika kita mau masukkan ke penerbit itu apa sih? Maksudnya kayak misalkan contoh nih, apa ya? Kita kan komunikasi ke mereka, terus perjanjiannya, terus dan hal-hal semacam itu yang paling sering terjadi atau membingungkan si penulis. Dari kesepakatan perjanjian itu yang paling terjadi apa ya? Yang harus diperhatikan, misalkan kayak ya katakan dari sisi penjualan, terus apa dan lain-lain, itu kamu waktu itu gimana sama? Ya, yang pertama naskah saya ini diedit atau enggak? Karena beda ya, yang diedit untuk halaman sama diedit benar-benar dibaca typonya kayak gitu. Jadi ternyata kebanyakan mereka cuma ngedit untuk halamannya,
sesuai halaman baru, bab baru, nggak benar-benar dibaca, mau masuk akal mau nggak masuk akal kayak gitu. Dan menurut saya kan kita juga butuh pandangan orang lain, ini ternyata nggak masuk akal. Kemudian yang kedua, mereka bantu di penjualan atau enggak, seperti itu. Gitu ya. Terus kalau untuk di penerbit itu kamu ngerasanya gimana? Maksudnya sampai memutuskan oke, ini penerbit yang cocok dan bisa menerbitkan tulisan aku, itu gimana? Kan saya tanya, ini ada editornya, ada, saya senang banget. Jadi di sisi lain ini terbit, di sisi lain saya bisa belajar ke editor kayak gitu kan. Jadi itu yang pertama buat saya senang. Yang kedua, penjualan kan dibantu seperti itu. Tapi benar-benar dapat feedback dari editor waktu itu? Iya, ada bahkan part yang di kayak ini karakternya kok melemah. Kemudian ini masuk akal nggak? Coba kamu riset lagi, kayak gitu. Akhirnya saya riset lagi. Jadi benar-benar dibaca dia? Iya, benar-benar dibaca. Jadi komunikasi beneran sama editornya. Karena editornya juga penulis, lumayan penulis besar juga kan. Ini kayaknya kurang masuk akal, Ilma, kayak gitu. Mantap sih. Jadi ada pengembangan. Ya? Rasa pas banget ya? Iya, kalau dapat feedback gitu. Iya, senang banget. Itu ada orang yang bilang proses belajar itu yang paling menyenangkan bukan dari kita sukses atau enggak, tapi proses mengetahui itu aja, prosesnya itu nikmat, proses belajar itu sendiri. Saya juga merasa seperti itu. Jadi bahkan sebelum novel itu terbit, dari feedback dari editor aja ini saya belajar lagi loh kayak gitu. Terus kemudian untuk ada banyak metode ya untuk menerbitkan itu, maksudnya kayak diterbitin kita yang bayar, terus kan banyak tuh. Iya, banyak. Misalkan kayak kita bayar di muka, kita mau terbit berapa, atau juga bisa diterbitin kalau ada yang pesen dan lain-lain. Waktu itu untuk hal-hal perjanjian semacam itu ada nggak kamu sendiri dari penerbit sama kamu? Iya, jelas harus ada. Harus ada. Harus jelas kayak gitu. Kalau bukumu sendiri kamu bayar atau gimana? Maksudnya rekomendasi buat teman-teman yang katakan saya nih mau nerbitin buku pertama kalinya gitu, yeah, lebih disaranin pakai metode yang kayak gimana untuk menerbitkan buku? Jadi tergantung teman-teman ya. Jadi ada yang kita bayar ke penerbit tapi bisa dibilang total hasil itu kita yang punya, tapi total penjualannya juga kita yang punya. Mereka juga nggak nyediain editor. Kalau teman-teman mau siap repot dengan segala hal itu dan merasa mungkin orang besar dan bisa melakukan itu, sebenarnya itu bagus untuk teman-teman, nggak perlu di-share yang lain karena kita merasa kita bisa mandiri. Tapi bagi teman-teman yang mungkin agak buta dengan hal itu, bagus kerjasama dengan penerbit. Lebih bagus lagi ke penerbit besar yang jelas channelnya sudah besar. Kalau teman-teman bisa tembus persaingan di sana dan nggak mau repot kayak gitu. Tapi kalau yang kayak saya sudah mau nerbitkan sekarang, tapi saya juga mau bekerja sama dan belum bisa berdiri sendiri, mending untuk kerjasama. Nah, kalau kerjasama kamu sendiri itu ya udah mereka yang nerbitin, untuk target penjualan, target eksemplarnya diterbitin berapa eksemplar gitu, itu dari mereka semua atau dari kamu juga? Dirundingkan, kerjasama. Jadi saya nggak bayar untuk penerbit, saya nggak berdiri sendiri, mahasiswa woy. Tapi kita jatuhnya ke kerjasama. Penjualan kita sama-sama, kita sediakan kamu editor gratis, kamu belajar juga, tapi hasil kita sebagi juga kayak gitu. Dan menurut saya setuju karena saya juga merasa belum bisa mandiri secara total. Bahkan waktu itu lagi kere kayak gitu kan, wah nggak mungkin saya bisa bayar kayak gitu. Tapi kalau menurutku itu opsi yang masuk akal sih. Masuk akal. Karena di awal kita kan nggak bayar apa-apa kan. Iya. Maksudnya nanti komisinya dibagi dua. Meskipun seperti itu, ya gimana ya. Kalau di awal-awal kita kan emang idealismenya masih tinggi gitu. Iya. Kita nggak nyari duit. kita nggak nyari duit. Mencari kepuasan diri. Kepuasan diri.
naskah kita terbit, aku nggak bayar gitu, orang bisa nikmatin karya aku gitu ya. Tapi kalau diterus-terusin kita bakal carry terus sih. Tapi nggak mungkin karena emang kita belajar kan. Seperti yang Kak bilang tadi, kepuasan dan kenikmatan dari belajar itu bukan karena hasil yang kita dapat. Iya, bukan hanya itu. Tapi karena proses itu sendiri sangat nikmat. Kayak itu sih. Nah, kita harus melalui banyak proses itu dan kita menikmati itu. Iya. Mantap sekali. Nah, kalau misalkan untuk ini terakhir sih. Kira-kira bakal menciptakan cerita yang baru lagi, nerbitin dalam online atau hard copy? Untuk sekarang ada di keinginan dua-duanya. Ya, tetap ada keinginan bagaimana menyebarkan kebaikan itu lewat bacaan, karena memang sekali lagi saya tetap ingin balas dendam. Balas dendam ya. Itu masih benar-benar melekat ya. Iya. Kecintaanmu kayaknya belum luntur dan gak akan pernah luntur ya. Kayaknya, dan saya berdoa nggak pernah luntur, nggak pernah luntur beneran. Oke, kalau misalkan pesan untuk saya atau untuk teman-teman yang sedang mulai punya naskah mungkin baru setengah, atau pengen nerbitin karya mereka, atau mungkin baru mulai menulis atau menyusun ide mereka, apa kira-kira biar kita tetap persisten, gigih untuk mewujudkan ini harus terbit? Jadi memang kalau dari awal ada keinginan untuk menerbitkan, kan menulis itu ada dua macam ya, memang mau diterbitkan atau mau melepas stres saja. Kayak buku diari kan benar-benar membantu melepas stres. Kalau ada memang keinginan menerbitkan, memang harus struggle, karena menyerah itu benar-benar ada dalam hidup. Naskah yang ditinggalkan itu benar-benar ada. Jadi ya meskipun dinikmati prosesnya, tapi jangan tenggelam seperti itu, karena menyerah dan bunuh diri itu benar-benar bisa dilakukan. Maksudnya gimana tuh? Menyerah itu benar-benar ada? Iya, menyerah itu benar-benar ada. Ada dalam kehidupan? Ada. Jadi naskah yang kita benar-benar mau tinggalkan itu benar-benar bisa terjadi kalau teman-teman melakukan itu. Jadi benar-benar pasang tembok kuat, jangan sampai itu terjadi. Dan itu sempat hampir terjadi sama kamu? Dan hampir sempat terjadi. That's all. Tetap berkarya dan tetap menyebarkan banyak pesan untuk kebaikan. Yeah. Thank you, Ilma. Oke.